Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alal mursalin wal anbiya wal malaikati wal mu'minun. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan dalam bahasan pentingnya menuntut ilmu. Ilmu adalah suatu hal yang paling utama yang diperintahkan Allah kepada kita. Atas dasar ilmulah kita beramal, atas dasar ilmulah kita bertambah keyakinan, bertambah iman kepada Allah, mengerti tentang hakikat apa-apa yang Allah perintahkan bukanlah untuk kepentingan Allah, tapi adalah untuk kebutuhan kita sendiri sebagai hamba Allah. Maka di situ dengan ilmu maka derajat kita akan lebih tinggi. Kita akan tahu benar dan salah karena ilmu itu adalah sebuah cahaya yang menerangi sehingga kita tahu. Nah, maka Allah menekankan, kita coba pelajari bersama-sama di ayat Al-Quran. Apa yang Allah perintahkan di dalam ayat Al-Quran? Kita coba lihat bersama-sama, yaitu di Quran surat 9 ayat 122. Tidak sepatutnya bagi mukminin pergi semuanya ke medan perang. Bahkan pada zaman ketika waktu itu Rasulullah dihadapkan dengan perintah untuk berjihad, untuk berperang, maka Allah tetap menekankan pentingnya untuk menuntut ilmu. Tidak semua boleh ikut berperang. Allah berfirman, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Jadi dalam sebuah golongan perwakilan tidak boleh semuanya pergi berperang. Ada di antaranya yang ditugaskan untuk apa? Meningkatkan pengetahuan, untuk memperdalam pengetahuan tentang apa? Tentang agama. Kenapa kok tentang agama? Kenapa kok tidak tentang perdagangan atau tentang bisnis atau tentang ilmu pengetahuan yang lain? Karena di dalam sebuah agama ini Allah menekankan Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat untuk seluruh alam. Dalam setiap segi kehidupan, baik itu urusan perdagangan, maka janganlah kamu mengurangi timbangan. Senantiasa jujur. Bagaimana kita bermuamalah, untuk senantiasa banyak bersedekah, itu akan membawa keberkahan. Yang keberkahan inilah membuat Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka agama itu mengatur seluruh urusan. Ketika kita niatkan untuk akhirat, maka dunia akan mengikuti. Maka disitulah kelebihan dari Al-Quran, petunjuk bagi seluruh umat. Nah, untuk apa? Untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga dirinya. Dengan pengetahuan tadi kita bisa tahu, oh misalkan hal ini berbahaya, tidak boleh dilakukan. Bagaimana kita bisa berdagang dengan efektif, bagaimana kita membuat sebuah perlengkapan sehingga itu bermaslahat untuk manusia, kebanyakan orang. Apakah kita sering
berusaha untuk menyepelekan apa yang Allah perintahkan kepada kita, ataukah kita senantiasa berusaha menekankan pentingnya ilmu agama di dalam setiap kehidupan. Nah, pada saat itu kita harus mencontoh di zaman Rasulullah. Para sahabat sangat senang sekali untuk belajar ilmu pengetahuan dalam segala hal. Contohnya seperti apa? Untuk mengurangi kemiskinan, Rasulullah bagaimana caranya? Menggunakan Baitul Mal, kemudian mendidik orang untuk tidak meminta-minta terus-menerus. Rasulullah menghadiahkan kampak, kemudian mengajarkan orang itu menebang kayu, kemudian meminta untuk berjualan di pasar. Memberikan seseorang yang membutuhkan untuk bisa membeli barang dagangan tersebut. Jadi di situ urusan dunia akan mengikuti ketika kita mengedepankan urusan akhirat. Di situ ada bermusyawarah, maka urusan mereka diputuskan secara musyawarah. Musyawarah berdasarkan Al-Quran. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui berdiam diri di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah atau berperang, dan tidak patut bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskan bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal yang soleh, amal yang luar biasa dicintai Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi balasan orang yang berjihad yaitu menuntut ilmu, menyertai Rasulullah, berdakwah untuk membuat orang-orang yang sebelumnya fasik atau jahiliyah sehingga menjadi tercerahkan, mendapat pengetahuan yang kita dulu misalkan di zaman batu belum tahu, kemudian kita ganti di zaman pertanian, kemudian di zaman industri. Nah, itulah fungsinya pengetahuan. Kemudian kita sekarang di era modern, ada teknologi, internet dan segala macam. Nah, itulah fungsi ilmu pengetahuan. Yang dulu kita belum ada motor, mobil, hanya menggunakan kuda, sekarang kita punya motor, mobil, ada pesawat terbang. Nah, itu adalah karena pengetahuan. Maka Allah mementingkan adanya pengetahuan tadi. Apakah teknologi Allah kalah dengan pengetahuan tadi? Tidak. Teknologi akhirat luar biasa canggih. Maka disitulah kita bersyukur pada Allah. Kita telah diajarkan ilmu pengetahuan teknologi seperti itu. Maka Allah berfirman di dalam hadis, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Utlubul ilmu minal lahwi ilal lahwi. Dari ayunan sampai liang lahat. Utlubul ilmu maridoh ala kulli muslim wal muslim. Untuk setiap muslim dan muslimah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdiri, maka berdirilah, niscaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara. Jadi kita harus taat patuh, berlapang-lapang dalam majlis. Apabila kita diingatkan, kita mengikuti, mengakui kesalahan, jangan sampai ada ketidaksukaan. Kita berusaha introspeksi, muhasabah, mendengarkan dengan khusyuk, tidak kasak kusuk, berbicara sendiri. Maka di dalam setiap khutbah Jumat kita biasanya diingatkan, wasma'u wa'ati'u, dan dengarkanlah dan taatlah.
rahimakumullah, sehingga Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Seperti itu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, majelis yang seperti apa? Kita harus mencari. Majelis yaitu tempat di mana Allah nanti akan memberikan kepada kita orang-orang yang dikehendaki, orang-orang yang yakin kepada Allah, kepada Al-Quran, yaitu apa? Mencari majelis yang senantiasa membahas ayat-ayat Al-Quran. Itu adalah bukti kita iman terhadap Al-Quran. Nah, nanti kita akan dipertemukan orang yang diberi kesanggupan untuk mengajarkan ayat-ayat Allah di antara mereka, dari golongan mereka sendiri. Ciri-cirinya membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ciri-cirinya semua yang dibacakan ayat-ayat Allah, sambung menyambung. Ayat Allah tidak bisa dijelaskan dari hadis. Ayat Allah dijelaskan dari ayat Allah yang lainnya. Membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kita berada di majelis itu, maka mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kita tidak tahu makna ayat-ayat mutasyabihat dari Al-Quran. Nah, jadi kunci dari majelis ilmu, perintah menuntut ilmu, ilmu agama, yaitu adalah berusaha mencari orang-orang yang diberi pengetahuan, yang dapat membacakan dan mengajarkan ayat-ayat Allah, sehingga kita bisa bersih jiwa kita, mengajarkan untuk selalu berusaha membersihkan jiwa, yaitu dengan apa? Jangan sampai lalai kepada Allah, senantiasa mengingat Allah pagi, petang, siang, dan malam. Mohon pada Allah agar kita diselamatkan, mengajarkan kita untuk selalu dalam setiap hembusan nafas untuk berzikir kepada Allah. Bagaimana cara zikirnya? Boleh tidak dengan mengeraskan suara? Tidak boleh. Sebagaimana di Quran surat 7 ayat 205, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan dengan rasa takut. Dalam hatimu dengan rendah hati dan dengan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Jadi ada syaratnya. Sebutlah nama Tuhan. Tidak boleh menyebut nama Tuhan, wahai Tuhan yang maha suci, maha besar, maha tinggi. Allah memiliki banyak nama-nama yang baik, Asmaul Husna. Nah, dalam hati jangan dikeraskan, jangan sampai nanti mengganggu orang. Karena Allah maha mendengar, kita harus santun. Jangan sampai teriak-teriak. Nanti kita sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Misal kita pergi ke Pak Lurah atau Pak Camat, tapi kita teriak-teriak. Kira-kira sopan enggak? Nah, seperti itu. Dengan rendah hati dan dengan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan dan menyelamatkan kita di akhir hayat, memberi kita kekuatan untuk bisa selalu mengingat Allah pagi, petang, siang, dan malam, untuk dapat mempraktekkan apa-apa yang ada di Al-Quran. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti akan kita lanjut di part yang kedua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.